proyek strategis nasional, yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan, alhamdulillah. Proyek ini memiliki peran yang penting, peran yang strategis, baik dalam upaya meningkatkan perekonomian di Jawa Barat maupun nasional pada umumnya, dan juga berfungsi untuk memperkuat keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok yang sekarang ini sudah terlalu padat, serta telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan Bekasi-Jakarta, Jakarta-Bekasi. Dengan lokasinya yang strategis di antara Bandara Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, di Kerawang, dan di Purwakarta, saya yakin keberadaan Pelabuhan Patimban ini akan menjadi kunci penghubung antar kawasan, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor. Saya senang memperoleh laporan bahwa pada fase pertama ini, Pelabuhan Patimban sudah siap melayani 3,75 juta peti kemas, 3,75 juta TEUs, dan akan menjadi 7 juta peti kemas atau 7 juta TEUs di tahap ketiga. Dengan kapasitas car terminal sebesar 218.000 mobil CPU dan nantinya menjadi 600.000 kendaraan, dan akan meningkatkan ekspor otomotif kita ke pasar global. Tetapi saya ingatkan bahwa Pelabuhan Patimban ini juga harus mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi UMKM, sektor pertanian, industri kreatif, serta produk-produk lainnya, sehingga mampu bersaing di pasar global. Untuk itu saya minta kepada para menteri, gubernur dan bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat terkait agar bersama-sama pelaku usaha UMKM, koperasi, dan perusahaan-perusahaan swasta untuk memaksimalkan infrastruktur yang sudah kita bangun ini dalam rangka menggairahkan ekonomi rakyat kita dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Keberadaan pelabuhan ini harus semakin terkonsolidasi dengan pengembangan industri dan perekonomian lokal, semakin mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru dan memberikan kecepatan pelayanan di bidang logistik dan membuat produk-produk ekspor kita semakin efisien, semakin berdaya saing, semakin kompetitif di pasar global. Yang kita harapkan ini akan menjadi sebuah pelabuhan besar nantinya di tahun 2027. Jadi memang pekerjaan yang besar sehingga tahapan-tahapannya memang jangka panjang. Yang tahapan pertama nanti investasi yang diperlukan kurang lebih 29 triliun rupiah. Tapi total mungkin nanti sampai 50 lebih.
Jadi ini secara keseluruhan ada 654 hektar. 654 hektar, yang 300 hektar itu untuk peti kemas dan terminal kendaraan. Memang ini nanti akan banyak yang untuk terminal kendaraan untuk ekspor mobil-mobil dari industri otomotif kita. Jadi yang 300 hektar itu untuk terminal kendaraan dan peti kemas, kemudian yang backup areanya ada 354 hektar. Dan ini kita harapkan nanti memiliki kapasitas 7,5 TEU. Memang gede sekali pelabuhan ini. Ya. Ya, progresnya ini bagus dan kita harapkan yang tahapan pertama nih nanti akan kita selesaikan di bulan Juni tahun depan. Yaitu Juni. pembangunan pelabuhan Patimban fase pertama. Akses juga tadi saya lihat dari atas sudah Selesaikan. Alhamdulillah. kerjakan, Proyek ini yang memiliki non-tol peran yang dikerjakan penting, juga hampir peran selesai. yang strategis, Selesai baik dalam upaya meningkatkan April mundur-mundur ekonomi Juni. di Jawa Barat Kita maupun lihat di nasional atas pada ini progresnya umumnya. udah bagus sekali. Dan Nggak ada juga masalah, berfungsi tinggal untuk memperkuat ada fasilitas lagi yang keberadaan namanya jalan Pelabuhan tol Tanjung Priok sepanjang yang kurang lebih sekarang 37 ini sudah terlalu padat. kilometer dari Telah menimbulkan tol Cipali menuju ke sini, sehingga kecepatan itu ada, efisiensi itu ada menuju ke pelabuhan ini. Ya ini semuanya dalam rangka daya saing kita, memperbaiki daya saing kita sehingga competitiveness kita menjadi naik. Artinya nanti ada di sini memang arah ke depan ini menjadi pelabuhan khusus untuk mobil. Meskipun yang lain juga nggak ada masalah, tapi nanti sebagian besar yang masuk ke sini adalah yang untuk ekspor mobil. Karena kita ingin menjadi sebuah hub besar bagi produksi otomotif di kawasan kita, sehingga ekspor-ekspor ke Australia, ke New Zealand, atau ke negara-negara ASEAN, semuanya berangkat dari pelabuhan Patimban ini, kira-kira. Seperti kita ketahui bersama, Pelabuhan Patimban adalah sebuah pelabuhan yang berada di Jawa Barat bagian utara, tepatnya di Desa Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang dibangun untuk memberikan fasilitas transportasi laut sekaligus bisnis bagi pelaku usaha khususnya di Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap 1-1 dibangun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan tahap 1-2 dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, yang nanti selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap 2 dan 3. Pada tahap 1-1, selesai terbangun terminal peti kemas seluas 35 hektare dengan kapasitas 250.000 TEU dan terminal kendaraan seluas 25 hektare dengan kapasitas 218.000 CBU. Serapan anggaran untuk proyek ini sebesar 14 triliun rupiah yang berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency, JICA. Pada tahap 1-2 yang tengah dibangun sejak 2022 dan ditargetkan rampung 2025 akan memiliki terminal peti kemas dengan luas 66 hektare kapasitas 3,75 juta TEU dan terminal kendaraan seluas 25 hektare dengan kapasitas kumulatif 600.000 CBU serta terminal Roro seluas 200 meter. Anggaran yang dihabiskan untuk proyek ini sebanyak 9,5 triliun rupiah yang berasal dari pinjaman JICA. Sedangkan untuk tahap 2 mulai dibangun pada tanggal 25 Februari tahun 2024, dengan anggaran yang dibutuhkan 7,58 triliun rupiah untuk pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas tampung 5,5 juta TEU.
Terakhir yaitu tahap 3 dengan skema KPBU mulai dibangun 2026 hingga 2027 untuk proyek pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas kumulatif 7,5 juta TEU. Anggaran yang dibutuhkan 3,86 triliun rupiah. Tahap 1-1 sudah selesai 100%, dan saat ini sedang berlangsung pengembangan pelabuhan tahap 1-2, dan kedepannya dilanjutkan pada tahap 2 dan tahap 3. Terminal, breakwater, seawall, revetment, jalan akses, jembatan penghubung, dan terminal kendaraan 25 hektar. Tahap kedua, di tahun 2021-2024 akan terbangun sebanyak kurang lebih 66 hektar dan tambahan untuk car terminal sebanyak 600 CBU. Selanjutnya, tahun 2024-2025 pembangunan terminal peti kemas dengan kapasitas kumulatif dari kargo sebanyak 5,5 juta TEU. Tahap akhir adalah 2026-2027 berupa terminal peti kemas dengan optimal atau kumulasi sebanyak 7,5 juta TEU dan 600.000 CBU. Bapak Presiden yang saya banggakan dan hadirin sekalian, pada tanggal 3 Desember 2020 telah dilaksanakan uji coba operasional Pelabuhan Tatimban yang menggunakan kapal Ostina dan berjalan dengan baik. Ke depan, Pelabuhan Tatimban akan disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai dengan arahan Presiden sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya logistik nasional. Di area ini juga akan ada Pertamina yang akan melakukan pembangunan dukungan energi bagi Pelabuhan Patimban dan sekitarnya. Pelabuhan Patimban akan terkoneksi dengan jalan tol dan jalan kereta api. Diharapkan akan meningkatkan potensi pembangunan 10 kawasan industri prioritas di sepanjang koridor utara Jawa sehingga perekonomian meningkat dan memberikan manfaat yang luas pada masyarakat. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, pada operasi perdana pelabuhan ini akan dilakukan ekspor perdana dari Pelabuhan Patimban sebanyak 140 unit mobil yaitu Toyota, Daihatsu, Suzuki dengan kapal NV Suzuka Express milik PT Toyo Fuji Shipping Co. Lloyd dengan tujuan Brunei Darussalam. Dalam perkembangan pembangunan ini, kami juga membangun suatu rangkaian kegiatan sosial agar masyarakat sekitar turut merasakan kemajuan Pelabuhan Patimban. Kegiatan itu terdiri dari pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberian program keahlian bagi nelayan, diikuti dengan pemberian kapal nelayan melalui koperasi. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izin kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang memberikan perhatian dan dukungan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini semuanya, dan juga kepada semua pihak yang membantu pembangunan Pelabuhan Patimban ini. Semoga soft launching ini dapat mengoperasikan operasi perdana Pelabuhan Internasional Patimban pada hari ini. Dengan demikian, saya sudahi laporan dan saya mohon kepada Bapak Presiden untuk memimpin soft launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Sampurasun.